penulis nama. Halo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Selali, yang kami hormati Bapak TU Pak Joko yang hadir dalam acara hari ini. Pertama adalah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk berdiskusi terkait kegiatan budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya hari ini, pembelajaran hari ini, kita semua diberikan info yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cek, sambil dinikmati hidangannya yang sangat sederhana. Oke, Bapak Ibu Guru, mohon maaf hari ini saya kumpulkan hari ini. Tujuannya adalah kita untuk berdiskusi bersama terkait kegiatan atau terkait budaya positif yang ada di sekolah kita. Dalam tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu ya. Di sini ada Ibu Sri Hartutik, SPD MPD. Beliau itu asal dari Jepara, guru TK, tapi saat ini menjadi fasilitator saya. Berikutnya yang di tengah itu yang cantik, itu namanya Ibu Dewi Puspitasari. Sekarang dia bertugas di unit SMP Negeri 2, SMP Negeri 1 Selali, yang bertugas sebagai pengajar praktik. Kalau pengajar praktik tadi yang mendampingi CGP, itu angkatan 9. Berikutnya yang paling ujung itu saya, Andi Dwi Prasetyo, CGP angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Oke, latar belakang untuk kegiatan hari ini adalah selama ini jika murid melakukan pelanggaran maka akan dihukum, entah itu hukuman dalam bentuk verbal ataupun fisik. Banyak guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, bahkan saat menyelesaikan permasalahan atau kasus siswa, banyak guru yang belum mengetahui tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru ada banyak pertanyaan ya, segitiga restitusi itu apa? Nah, nanti ini akan dijelaskan. Sehingga untuk membentuk budaya positif perlu adanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dengan adanya aksi nyata ini diharapkan guru di SMP Negeri 2 Selali memahami bagaimana membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus sehingga murid menjadi mandiri, percaya diri dan merdeka. Untuk tujuannya yaitu adalah membangun budaya positif antara guru dan murid. Yang kedua, membantu dan mempermudah guru dan murid dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab yang terwujud dalam nilai kedisiplinan yang merujuk pada budaya positif. Sedangkan untuk indikator keberhasilan, yang pertama adalah terbentuknya karakter murid yang merujuk pada budaya positif seperti disiplin, tanggung jawab, mandiri, jujur, saling menghormati antar sesama, dan peduli. Indikator keberhasilan yang kedua yaitu adalah terbentuknya keyakinan tiap-tiap kelas yang disepakati bersama antara murid dan guru atau wali kelas. Nah, lalu apa itu sih budaya positif? Di sini bisa dijelaskan bahwa budaya positif adalah
nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru dalam menuntut murid, dalam mengembangkan watak serta karakter murid. Di sini tugas guru hanya sebagai pengontrol dan menuntut murid jadi lebih baik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah tentang disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Oke, sebelumnya Bapak Ibu saya mau tanya, disiplin, makna kata disiplin itu apa? Kalau menurut Pak Kastor itu apa disiplin? Mentaati peraturan. Oke, terus ada lagi terkait dengan disiplin. Biasanya kalau gimana? Tanggung jawab. Oke, biasanya kalau disiplin di sini itu kaitannya dengan hukum, peraturan ya. Oke, coba saya mau tanya, kalau misalkan ada kasus yang sekarang merebak di siswa kita, yaitu adalah pembulian. Saya ada kasus di kelas 9 di Bapak Ibu. Itu namanya Ian Rohman, type of Andrew. Mungkin ada yang kenal ya, Andrew kelas 9D. Itu 2 minggu yang lalu itu mengalami pembulian. Pembuliannya apa? Andre itu diangkat Said dari belakang, setelah diangkat lalu dibanting dan kena dengkulnya. Otomatis yang kena pinggangnya, dan pada saat itu Andre itu merasa sangat sakit dan nangis, dan sampai menangis. Dan akhirnya orang tua Andre itu nggak terima. Orang tua Andre nggak terima, lalu orang tua Andre minta orang cover HP-nya atau minta ketemu sama orang tuanya Said. Kalau misalkan ada posisi seperti itu, sebagai guru bagaimana? Apakah langsung dikasih nomor HP-nya Said orang tuanya? Kalau misalkan dikasih itu kan akhirnya terjadi perselisihan ya Bapak Ibu. Itu baru kasus pertama. Kasus yang kedua itu ada di kelas saya juga 9, namanya Ian Rohman. Pelakunya malah 2, Said dan Fauzan. Itu dibentuk pakai besi dari belakang, dibentuk besi sampai kena pundaknya di sini sampai lecet merah. Kenapa ini tak angkat? Karena ini kasusnya dengan kelas saya ya. Sudah saya konsultasikan sama Bapak Kepala Sekolah. Jawabannya itu kalau tidak bisa dilihat yang dikeluarkan saja. Ternyata setelah dicek peraturannya, kita nggak boleh mengeluarkan murid dari itu. Kita nggak boleh mengeluarkan murid secara sepihak. Terus bagaimana? Kalau misalkan ada murid seperti itu, ya kita mencari orang tua murid itu dan melimpahkan ke sekolah lain. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan secara pihak. Bolehnya adalah memutasi atau memindah. Sekarang ini peraturan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan budaya positif, yaitu adalah banyak yang orang mengasosiasikan dengan hukuman dan larangan. Namun dalam konteks pendidikan, disiplin positif memiliki arti yang lebih luas dan mendalam. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam kelas yang menerapkan disiplin positif, fokus utama adalah membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengajarkan mereka cara mengatasi konflik dan tantangan dengan cara sehat. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Pada akhirnya, siswa diterima dan dihargai. Oke, sebelumnya untuk disiplin positif, ini di guru penggerak ya Bapak Ibu. Guru sebetulnya dilarang menghardik siswa. Apapun bentuk siswanya, ya, apapun bentuk emosi kita, guru dilarang menampar, memukul, menghardik, mendelik terlalu nggak boleh Bapak Ibu. Di guru penggerak seperti itu. Kemarin saya ada pendapat dari BPGT kaitannya dengan motivasi siswa.
Oke, motivasi ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam artian, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya adalah seorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, imbalan orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Oke, Bapak Ibu saya mau tanya, guru memberi penghargaan sama murid boleh apa enggak kira-kira? Boleh. Oke, sebetulnya tidak boleh. Alasannya? Ya, kaitannya dengan motivasi. Jadi kalau misalkan guru memberikan hadiah atau penghargaan, itu malah dilarang Bapak Ibu. Itu di guru penggerak sudah dipelajari. Contohnya begini nih, misalkan Pak Astori ngajar ilmu agama pendidikan, yang ranking 1 nanti tak beri uang 5.000 sebagai penghargaan. Nah itu sebenarnya akan merendahkan atau menurunkan motivasi anak. Jadi sebenarnya kalau penghargaan itu tidak boleh. Yang kedua itu alasannya karena akan membuat diri siswa yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya penghargaan itu tidak boleh diberikan pada anak. Ya dalam pembelajaran, konteksnya adalah dalam pembelajaran. Nah, lalu apa sih tujuan disiplin positif? Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi intinya kalau penghargaan sebenarnya tidak boleh diberikan pada saat pembelajaran, Ibu. Itu akan menurunkan dan menghilangkan motivasi anak. Oke, contoh ini kegiatan budaya positif. Itu adalah kegiatan bersalaman dan menyambut. Coba Bapak Ibu ada yang tahu tujuan bersalaman gambar itu apa? Tujuan mempererat. Iya, mempererat betul. Yang kedua adalah agar siswa merasa nyaman dan betah di sekolah. Yang kedua ini contoh disiplin positif itu terkait dengan pelestarian lingkungan sekolah. Nah, terkait dengan itu, ini ada nilai kebajikan. Sebelum kemarin sudah dibahas sama Pak Mustami kaitannya dengan visi sekolah. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira kalau ini diimplementasikan di SMP 2 berapa enggak kaitannya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ada ya pada saat kegiatan sholat zuhur berjamaah ya. Yang kedua mandiri. Apakah di sekolah kita ada kaitannya dengan kegiatan yang mandiri? Ada apa enggak kira-kira ya? Yang membuat siswa itu mandiri? Kayaknya belum ada ya? Belum. Lalu bernalar kritis. Kayak kalau bernalar kritis mungkin sudah ya, kegiatannya adalah literasi. Itu akan membuat siswa bernalar kritis. Kalau kreatif sudah dan gotong royong kemarin P5 ya, membuat batik cikat, dan itu juga masuk kebinekaan global. Nah, Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Belum ya? Oke, di sini untuk guru penggerak sebenarnya itu wajib untuk membuat keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal atau secara bersama. Orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga,
Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Yang keenam, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Dan yang kelima, terakhir keenam, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini saya coba ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu di kelas 9B.
Jadi ada 10 poin ya. Keyakinan kelas 9 yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Gimana sekarang? Yang kedua, menghormati guru dan warga sekolah. Ya, oke, yang ketiga, menjalankan weekend sesuai jadwal. Sudah menjalankan weekend. Yang keempat, memakai seragam lengkap. Oke, coba akan saya berarti ada nama, dasi, lalu identitas, kelas, sabuk, sepatu, kaos kaki. Kalau perempuan memakai buku. Kelima, menjaga kebersihan kelas. Ya, berarti saya sudah bikin ya sama. Yang keenam, tidak bolos saat pembelajaran. Ada yang bolos. Oke, ada yang bolos. Gitu ya. Tujuh, dilarang membeli antar teman. Kedelapan, dilarang sholat tembok. Itu ya ini ya. Kalau sholat merupakan tindakan pelanggar Islam. Kesembilan, fokus saat pembelajaran tersebut. Oke, berarti poin 10 ini 1 sampai 10 sepakat semua ya. Oke, mudah-mudahan akan meningkatkan nilai dari situ. Oke, itu saja. Ada tambah lagi? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Cek. Itu Bapak Ibu kesepakatan kelas. Ini kenapa saya ambil? Karena kemarin di kelas saya sendiri berarti kasusnya banyak sekali. Sampai saya bingung bagaimana cara menghadapi si anak. Contohnya tadi yang pertama Saidah itu ya posen itu sebagai kasus utama. Yang posen itu pukul anak kelas 8 sampai sini berdarah. Kelas 8 itu kelas 8 C nama 8 C namanya Zulfikar. Kami Zulfikar orang terima nelpon yang Bu Said, ternyata Said itu sudah jadi incarannya Bu Titin. Kenapa? Karena hampir setiap dia lewat, dia sering masuk kelas 8B minta uang kepada siapa? Ke ada kelas 8B. Nah itu kasus yang ketiga itu kayak si Agus, kalau jam pelajaran itu tidur, kalau nggak tidur pasti keluar nanti ke belinya lagi itu mepet 15 menit sebelum jam jam pelajaran selesai. Itu kasusnya di Patigio. Lo siapa lagi yang tidur pada jam pelajaran itu pas bisa lebih. Nggak tahu kenapa itu kelas 9. Jadi itu kasusnya banyak sekali seperti ini. Artinya saya membuat kesepakatan kelas. Yang pertama itu adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua menghormati guru dan warga sekolah. Yang ketiga, kenapa menghormati guru dan warga sekolah? Itu kaitannya dengan pelajarannya Bu Asih ya. Itu sering ngomong, sering ledek. Hanya saya membuat menghormati guru dan warga sekolah. Yang ketiga adalah menjalankan piket kelas sesuai jadwal. Yang keempat, memakai seragam dengan atribut lengkap. Karena kelas 9 itu sering memakai baju ternyata namanya bukan milik sendiri, tapi milik orang lain, berarti kan bukan seragamnya sendiri. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keenam, tidak bolos saat jam pelajaran. Yang ketujuh, dilarang membuli antar teman. Ini kemarin kasusnya si Andre yang di banting dari belakang itu sama si Sakit. Yang keenam, dilarang mencoret-coret tembok. Bapak Ibu kalau masuk kelas 9B di pojok itu banyak coretan sini. Ya, awalnya tuh kalau ada coretan itu Juni itu mau ledek guru itu hanya dihapus. Yaitu yang menyoret ada posen sama Sakit itu pelakunya. Yang ke-9 fokus pada saat pembelajaran, dan yang 10 dilarang makan saat jam pelajaran. Nah itu kesepakatan 9D. Kenapa ini saya ambil? Ya berarti kaitannya dengan itu permasalahannya ada di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu wali kelas juga itu ya ada permasalahan di kelas. Mungkin ini bisa diangkat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, berikutnya adalah ini ada kaitan dengan identitas gagal, konsekuensi. Itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin ini nggak perlu saya jelaskan ya, banyak sekali.
Akan nanti malah tambah ngantuk. Apalagi habis makan. Oke, pengaruh buruk penghargaan terhadap anak ini diangkat kembali ya. Pengaruh buruk penghargaan. Jadi pada saat pembelajaran kita tidak boleh memberikan penghargaan. Ini ada dampak buruk untuk psikologi anak. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering ditunggu, sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan, orang tersebut jadi tidak menyadari tindakan yang baik yang dilakukan. Mungkin ini sepakat nggak Bapak Ibu? Kalau sering diberikan penghargaan, lama-lama itu anak itu akan menyepelekan, paling hadiah kok. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan itu tidak boleh diberikan. Kalau pujian bagaimana? Pujian boleh sesekali diberikan, tapi kalau penghargaan sebenarnya tidak boleh. Nanti yang lain memang juga yang merasa tidak mampu itu akan menimbulkan sifat iri hati. Oke, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan sesuatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa, berkecil hati. Kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Oke, jadi kalau dengan kebiasaan penghargaan, kalau kita untuk menginginkan pencapaian anak, itu harus dipacu dengan penghargaan terus. Jadi kalau sekali diberi, ya berarti harus diberi terus Bapak Ibu. Gak bisa terputus. Kalau terputus nanti akan mengecilkan motivasi anak tersebut. Jadi sebaiknya tidak diberikan penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan. Lalu apa sih maksudnya? Ketika seseorang diberi penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Dan yang kelima adalah sebagai penghukum atau menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tetapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Jadi, misalkan Bapak Ibu mengajar, yuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti akan tak kasih nilai 100. Nah, bagi siswa yang tidak mampu menjawab, itu akan merasa merendahkan diri Bapak Ibu. Ya, akan merasa merendahkan diri. Jadi lebih baik ya kita seperti biasa saja, tanpa hasilnya sebuah penghargaan. Nah, 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Oke, setiap orang pasti membutuhkan bertahan untuk hidup ya Bapak Ibu ya. Ini jelas itu secara wajar bahwa setiap manusia itu hidup untuk bertahan hidup. Gak mungkin orang hidup itu akan sengaja biar mati, itu gak mungkin. Pasti berusaha untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya biar bisa hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Coba Bapak Ibu saya mau tanya, guru boleh memberikan kasih sayang sama murid apa enggak? Kalau kasih sayang boleh ya, tapi kalau cinta kayaknya nggak boleh ya. Ini pernah saya tanyakan, tapi dari pihak itu nggak bisa jawab. Guru itu bisa memberikan cinta apa enggak sama anak murid sebagai
buat logikanya, kalau kasih sayang mungkin boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau kasih sayang mungkin boleh, karena guru seperti orang tua ya. Kalau boleh saya cinta itu kan sintron. Iya. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, anak-anak itu masih itu. Tapi kan ada batasan, ya itu dasarnya harus ada. Kalau anaknya cintanya orang tua sama anak, termasuk guru sama siswa itu cinta juga. Tapi bukan cinta yang bukan itu, tapi cinta kasih sayang. Iya betul sekali. Dalam itu ya ada batasannya intinya ya. Cinta menganggap bahwa murid itu sebagai anak kita mungkin boleh ya, mungkin boleh. Kalau kasih sayang ya, saya yakin setiap siswa itu senakal apapun, sejahat apapun pasti membutuhkan kasih sayang. Mungkin banyak siswa kita yang di rumah itu broken home, tujuan ke sekolah itu untuk mencari kasih sayang. Di kelas 9 itu ada Bapak Ibu, namanya Putri Meita. Dia yatim piatu, kakaknya di Jakarta, hidupnya sama simbahnya sudah sepuh. Lalu sekolah buat apa? Tujuannya untuk mencari perhatian guru. Namanya Putri Meita kelas 9 itu ada seperti itu. Saya kadang merasa seperti apa ya? Dia SD ditinggal bapaknya. Lalu SMP kelas 7 ibunya meninggal. Sedangkan dia 2 bersaudara, kakaknya harus mencari nafkah, kakaknya harus putus sekolah. Hanya kakaknya kerja di Jakarta untuk menafkahi Putri Meita. Dan Putri Meita sama siapa? Sama simbahnya. Simbahnya sudah sepuh sekali. Kalau ada kasus seperti itu gimana? Kita berarti kan perlu memberikan kasih sayang ya, seperti itu. Itu salah satu kasus di kelas 9D. Mungkin kalau Bapak Ibu telusuri di kelasnya itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu, kalau ada kedekatan dengan siswa. Yang kedua adalah penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan. Dibenarkan Pengusahaan apa penguasaan? penguasaan, iya. Kurang ya? Iya. Penguasaan ya itu perangan. Siswa mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi, biasanya akan selalu ingin jadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai terbaik. Pertama juga seperti ini, Bapak Ibu. Berarti siswa itu benar-benar pengen diakui bahwa dia itu pandai, bahwa dia itu bisa, dan tidak mau diremehkan. Itu ada, biasanya setiap kali itu ada. Kalau di kelas saya itu ada, namanya adalah Putri Alis Nasuta. Itu sebelum saya masuk, saya menjadi wali kelas 9B. Dia langsung maju, Pak, saya mau jadi ketua kelas. Dan kalau bisa Bapak menunjuk saya jadi wali ketua kelas. Nah itu ada. Artinya kan dia pengen diakui, dan ternyata setelah saya lihat track recordnya, dia masuk paralel dan pintar juga. Berikutnya adalah kebebasan, merupakan kebutuhan dan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu berpengaruh oleh orang lain, dan suka hal yang baru serta menarik. Kebebasan berarti siswa itu butuh bebas waktu itu, tidak dibatasi. Berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Jadi, mungkin ini banyak ditemui di kelas kita Bapak Ibu. Yang suka nyelonong pasti itu ada, suka bergurau sengaja itu pasti ada. Berarti artinya dia butuh kesenangan Bapak Ibu. Suka ledek, suka nyelonong,
lagi. Ya. Kalau ditanya, pasti jawabannya tidak serius. Berarti dia butuh berkesenangan. Mungkin di rumah itu ada tekanan, itu bisa jadi. Nah, pernahkah Bapak Ibu berkaca pada diri sendiri, apakah sudah tepat saat menyelesaikan kasus padamu ini? Oke, saya Ate. Selamat siang. Agus nih Pak Ibu. Kamu tahu nggak kenapa Pak ada di sini? Bentar. Nggak tahu juga. Pak ini dapat laporan dari beberapa guru, Elis, lalu Bu Mary, Bu Agama, Pak Yan. Kalau ada kamu kalau ada sampai di dalam pembelajaran kamu tidak fokus, apakah betul? Menurut kamu perbuatan itu pada saat kamu tidak fokus, sehingga bercanda sama temannya, apakah itu perbuatan baik? Menurut kamu Pak sama kayak kamu, dulu Pak juga pernah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Tadi juga sama melakukan hal tersebut. Tapi kan yang nama produk tersebut kan itu tidak baik. Ya, terus itu harus jadikan ekspresi sama kamu. Paling tanya alasan kamu kenapa kamu belajar terus kenapa? Aku enak tidurnya jam berapa? Jam 1. Ngapain habis? Main HP. Dan menurut keyakinan kamu itu jam 1 main HP belajar tidak fokus, itu bagaimana Gus? Apakah itu perbuatan yang harus dilaksanakan terus-menerus atau diperbaiki? Kalau perbaikinya bagaimana Gus? Gimana caranya? Kamu tidurnya jam berapa harusnya? Jam 9. Main HP apa enggak? Itu kan main HP boleh. Ada pengawasan dari orang tua apa enggak? Enggak ada. Orang tua enggak ngawasi. Oke. Ini nanti Pak Adi juga ini ya, diskusi sama orang tua kamu ya. Kamu apa lakukan dalam tersebut itu? Mulai kapan? Mulai sekarang dari nanti mulai dari kita itu akan belajar dan belajar mulai belajarnya terus fokus seperti itu ya, kesepakatan seperti itu ya. Oke, berarti hal itu kalau kamu kan bagian yang baik, berarti tidak perlu dilanjutkan lagi. Oke, mudah-mudahan ada kebetulan sama kamu dia berjuang lagi. Kamu kan berjuang terus ya, nilai kamu juga dilihat itu kan nilai kamu kan sampai dan peringkat juga lebih bagus ya. Kita betul-betul teman-teman jadi pada kelas 9 itu bisa dapat nilai yang bagus. Oke, ya terus Ini nyata nih Bapak Ibu, nggak saya setting. Ini benar-benar pengakuan Agus. Tidurnya jam segitu. Itu kenapa tak bawa ke perpustakaan? Itu 2 jam pun nggak selesai tidur. 2 jam pun duduknya di depan sama family. Tidur, 2 jam pun nggak sengaja bangunkan. Tak bangunkan pada saat jamnya mau selesai. 2 jam pelajaran. Dan ternyata bukan cuma saya, pelajarannya Pak Ian, Pak Tikio itu laporan. Pak Tikio ngajar, dia tidur di belakang, bawa sentrak di belakang. Tasnya ada, tapi atasnya tidak ada. Tahunya bonus ternyata tidur di bawah di belakang. Kelas 9 itu seperti itu. Itu kasusnya kelas 9 sebenarnya banyak sekali, tapi bukan kasus itu. Saya anggap yang agak menurut saya harus segera diselesaikan, cepat cari soal itu baru tak angkat. Nah, di sini posisi kontrol guru itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah pembuku.
Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, contohnya adalah patuhi aturan saya atau awas nanti. Itu berarti tanda mengancam ya. Kamu selalu saja salah. Sebenarnya itu posisi nilai yang paling rendah, posisi guru. Kalau di BPGB itu ada penilaian kinerja guru Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah siswa, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai monitor manajer. Dan posisi yang paling bagus adalah manajer. Tapi posisi yang paling rendah untuk kinerjanya sebagai penghukum. Ya, contoh telat kampus A, ya, suruh berdiri selama 2 jam. Ini kata kalau masuk penilaian kinerja itu yang nilai yang paling rendah. Ya mungkin kita bisa saling koreksi bersama ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, kalau ada kata-kata seperti ini berarti posisinya adalah kita nomor 2, yaitu adalah membuat rasa orang bersalah. Ini tidak dianjurkan untuk seorang guru Bapak Ibu. Yang ketiga sebagai teman. Nah, kita bisa memposisikan guru atau murid sebagai teman kita. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Posisi berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Dan negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Biasanya di BK nih Bapak Ibu atau monitor. Ternyata BK kemarin itu bukan posisi utama yang paling bagus. Ini masuk peringkat 2. Posisi pemantau berdasarkan peraturan di dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi dan pertanyaan biasa diajukan. Biasanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Biasanya kalau ada anak salah, saya baru memahami pembelajaran BK ya. Ternyata di BK itu tidak diajukan untuk membenci, untuk memarahi anak. Paling ditanya, kamu melakukan hal apa dan kamu tahu peraturannya itu apa, tertibnya. Paling di situ. Nggak tahu itu akan berdampak negatif untuk sekolah kita atau enggak. Tapi di sini memang peringkat 2. Dan peringkat pertama, posisi guru adalah sebagai manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer adalah apa yang kita yakini. Nah, itu tujuan membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kayak tadi di kelas 11. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Ini posisi manajer. Ini malah posisi yang paling bagus Bapak Ibu. Sebenarnya tadi saya berusaha untuk mengungkap kasus Agus. Saya menampilkan posisi sebagai manajer. Jadi membuat keyakinan dengan Agus bahwa yang dilakukan itu salah. Lalu siapa yang mencari solusi? Yang mencari solusi itu bukan gurunya, tapi si anak yang membuat salah tersebut. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Oke, menurut Borset, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi mengumpulkan korban dan membuat salah, win-win solution. Itu restitusi. Kalau kita lihat di kasus SMP 2, Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Bu Sri Rezeki. Itu pernah ditantang pulang sama Wahyudi. Itu pernah ditantang, Bu, kita ketemu di luar, kita selesaikan bersama. Ditantang, ternyata tantangnya terlalu berkelahi itu. Loh, itu Wahyudi. Sekarang dia jual martabak. Iya, itu pernah itu asosiasi sudah lulus, mungkin baru dengar ya, guru tahun. Dan dulu sini juga ada pernah kasus gara-gara jewer, akhirnya habis 15 juta. Kaitannya dengan LSM ada di sini. Juga ada seperti itu. Itu kalau kita menerapkan sebagai penghukum. Kalau misalkan anaknya itu terima, orang tuanya terima, ya enggak masalah ya mungkin ya. Cuma kalau ternyata orang tuanya enggak terima, itu malah akan terjadi kasus pada kita. Itu. Dan itu dampak yang terberat adalah rasa dendam. Kalau misalkan rasa benci bisa dibilang 2000, cuma kalau dendam itu susah. Dan ternyata sampai sekarang pun yang namanya uang hidup itu sampai masih dendam, masih ada rasa dendam seperti itu. Tidak tahu bagaimana itu permasalahannya. Kalau sudah kasus seperti itu bagaimana, saya kurang tahu ya. Itu makanya kita pentingan kita sebagai kontrol guru, sebagai manajer. Nah kalau bisa kita sama-sama saling belajar untuk ringan tangan gitu Bapak Ibu. Saya juga sama. Kadang saya juga masih plak-plak sama siswa. Tapi setelah saya mempelajari guru pemberat, hanya saya batasi Bapak Ibu. Saya batasi agar siswa itu bukan benci gitu. Saya menghindari ada rasa dendam antara guru dan murid-murid dan guru. Misalkan sudah lulus muridnya, tapi mempunyai rasa dendam itu akan, menurut saya itu akan apa ya, berbuat jadi seorang guru seperti itu. Lalu apa itu sisi restitusi? Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita mempelajari restitusi, ini sebenarnya sudah bisa kita pelajari Bapak Ibu. Biar siswa itu bisa menyelesaikan masalah, bukan guru yang menyelesaikan masalah. Kayak tadi saya coba tak praktekkan sama Agus, akhirnya dia bisa menemukan solusinya. Nah, saya komunikasi dengan ibunya, ternyata dia sekarang tidurnya itu jam 12, jam 11, dia sudah tidur. Tapi sebelumnya dia tidur jam setengah 3, setengah 1, itu kelas 9D. Kelas 8 itu ada, namanya adalah Kelly, yang kedua Zulfikar. Itu sampai pagi, mungkin ada yang kelas 8 sih guys. Itu sampai pagi Bapak Ibu, bergadangnya di terminal. Kita ada kelompok itu ternyata. Selanjutnya ada Kelly, lalu ada Zulfikar, Muhammad itu kelas 8B, Adli, dan Adli Bapak Ilyas. Itu kelompok itu enggak tidurnya bukan malam tapi pagi baru tidur. Gitaran, rokok, dan selanjutnya yang mungkin Bapak Ibu bisa nebak ya, kalau sudah mabok apa yang dilakukan. Itu ada. Makanya si Dava itu bolak-balik itu ke BK, terus bolak-balik sampai itu BK. Tapi sampai sekarang kan tidak ada solusi. BK sering memanggil tapi tidak ada dampak perubahan. Orang tuanya sudah tahu, dan saya yakin orang tua itu kalah dengan siswa. Saya yakin orang tua itu kalah, jelas kalah. Karena orang tua itu tidak bisa membatasi. Kalau orang tua sudah tidak bisa membatasi, sudah dikasih tahu anak itu tidak melakukan, berarti
orang tuanya itu kalah. Ya, orang tua yang salah. Ya, itu lalu kasus tahun kemarin itu anak Pak ada di sini Bapak Ibu. Bu Rina masih ingat apa enggak ya? Yang namanya dulu kelas 9 sampai itu Bu, sampai Surabaya dia ikut PAM sampai Surabaya. Sampai Surabaya, tapi diluluskan, tidak boleh dikeluarkan sih masalahnya. Sampai Surabaya, akhirnya dari Surabaya itu dia ketemu sama supir truk jurusan Purwokerto, akhirnya dikembalikan sama supir truk itu. Dia berangkat 2 hari, setelah itu juga berangkat lagi 1 bulan. Nah kalau itu mungkin yang dikoreksi bukan cuma BK ya, Bapak Ibu guru juga harus dikoreksi. Berarti selama ini tidak ada pembelajaran seperti itu, sampai itu belum bisa sadar. Dan itu kasusnya juga orang tuanya sudah menyerang seperti itu. Sebenarnya kalau kita dengan kasus itu, kalau dengan Mbak Ibu tanya sama Mbak Vivi, itu pertama masuk itu kayak apa? Pernah ditatang juga itu. Kelas 9A. Nanti tanya aja Riz. Iya. Kelas 9A itu ada. Itu kata Pak Jalo itu kelasnya preman semua itu. Kelasnya preman semua itu. Tapi sekarang alhamdulillah semakin menurun. Karena kita ketat, akhirnya agak sedikit gitu ya, bisa terkendali siswa kita. Oke, ini contoh segitiga restitusi gitu itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini misalkan kita ada kasus sama siswa, menyelesaikan kasus. Ini di BK, itu ada 3 cara langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, guru pasti tanya sama murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu satu-satunya yang pernah dilakukan. Ini kalimat yang di bawah itu wajib ditanyakan pada murid. Yang kedua adalah validasi tindakan atau validasi masalah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu pernah lihat rapor pendidikan SMP 2? Kalau penasaran, silakan buka rapor pendidikan.com di Google. Nanti masuknya pakai akun belajar ID. Oke, di situ kita lihat peringkatnya SMP 2, nilainya SMP 2. Oke, itu ada. Nah, menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Dulu sebelum saya ikut berpenggerak, tak kira yang namanya BK itu tidak tegas itu. Ternyata di sini ada ilmunya, ternyata ya. Yang kedua adalah ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit melakukan restitusi. Hal ini karena merasa bersalah menguras energi, merasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Berikutnya adalah validasi masalah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara pada siswa bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukannya, yang bagi buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikap buruk. Ini adalah contoh kalimat untuk validasi masalah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah pertama dan kedua, berarti tadi setelah
kuantifikasi masalah dan validasi masalah, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berbeda menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelas. Kita dicontoh Agus nih Bapak Ibu. Setelah mempelajari modul ini, kesimpulannya ini Pak. Cek. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa saya harus melibatkan siswa untuk menciptakan budaya positif dengan menanamkan nilai keyakinan dan kebiasaan agar murid dapat berkembang secara kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Perubahan lainnya yaitu pada posisi kontrol saya sebagai guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada murid. Yang awalnya posisi kontrol sebagai penghubung rasa bersalah, ini saya berusaha untuk memposisikan sebagai manajer. Kalau kita sering pendapat gitu Bapak Ibu, misalkan gini, siswa berangkat rambutnya gondrong, lalu ada guru piket lalu memotong rambut seenaknya, potong. Sebenarnya itu baik apa enggak sih? Kalau seperti itu bagaimana? Ya, ada beda. Satu, kita sebenarnya itu ya harusnya gimana? Ada baiknya, satu memberikan efek jelas. Cuma ada negatif yang jadi jelas. Iya benar. Sebenarnya kita posisinya lebih susah ya. Masalahnya kita lihat kondisi siswa. Kalau diajak sharing bersama kadang malah jadi menyepelekan. Kalau tidak ditegasi nanti malah lebih menyepelekan. Kalau ditegasi ternyata itu salah, boleh. Sebenarnya itu perlu pendalaman lebih ya, seperti itu. Kalau menurut saya itu kita harus koordinasi dengan orang tua. Cek. Sebenarnya kita harus ada koordinasi dengan orang tua nih. Kadang orang tua itu menyerahkan semuanya sama sekolah, tapi nggak tahu kondisi asli. Nih, apalagi sekarang ada yang namanya LSM itu sebenarnya kalau kita mempelajari itu, kita berpihak pada itu, kita banyak terjadi kesalahan dalam pembelajaran. Bapak Ibu tahu visi SMP 2? Ada yang tahu visi SMP 2? Mudah-mudahan mengajar tapi tahu visinya ya. Kalau visinya ya yang tak lihat itu mewujudkan siswa berakhlak mulia, berprestasi, bermasyarakat, terus mewujudkan impact, dan terakhir adalah peduli pada pelestarian sekolah. Itu visi SMP 2 itu sebenarnya itu sudah masuk pada penguatan profil pelajaran Pancasila. Kalau kita lihat visi itu sebenarnya kita bisa itu ya sebagai patokan kita pada saat kegiatan pada kita melakukan aktivitas di sekolah SMP 2. Kalau menurut Bapak Ibu di SMP 2 kurang itu apa? Kurangnya itu apa? Apakah gurunya kurang peduli dengan murid? Apakah kesalahan pada saat penyaringan? Kurangnya apa? Ada yang tahu?
Dan sekarang Bapak Ibu di apa? Kurangnya banyak. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu sekarang wajib menerima siswa berkebutuhan khusus. Ya, di rancangan yang sekarang profil pelajaran mahasiswa apa? Kurikulum Merdeka bahwa sekolah itu negeri yang umum itu menerima siswa yang berkebutuhan khusus, tidak boleh menolak kalaupun ada yang mendaftar. Makanya nanti kemarin pada saat PPDB itu ada wadah. Jadi misalkan ada masuk itu kalau nggak salah berapa persen ya itu ya. Kalau ada siswa berkebutuhan khusus masuk daftar itu tidak boleh menolak Bapak Ibu. Menolak jika nilainya kurang. Kalau nilainya sudah mencukupi itu wajib menerima. Ya, gimana? Nah, PR-nya di situ. PR-nya adalah kita juga harus menyediakan guru yang bisa mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Sebenarnya itu bukan apa ya? Ini pernah ada di sini. Masih ingat gurunya yang kelas 8I, Denis? Masih ingat ya gurunya? Denis itu bukan berkebutuhan khusus, iya, yang hitam ya itu nggak bisa baca sama sekali, dulu. Denis itu nggak bisa baca, serius itu nggak bisa baca. Iya, sekarang udah keluar kelas 8 di gurunya. Ya, studi pun selesai, setelah studi baru keluar. Itu tidak bisa baca, tidak bisa menghitung. Kalau nulis bisa. Nulis bisa. Yes. Tidak bisa baca, tidak bisa itu ada pernah di sini. Tapi sekarang sudah keluar. Dia keluar pada setelah studi baru dan itu jualnya harus studi saja. Dan itu keluar. Itu ada pernah masuk di sini dulu. Oke, mungkin itu kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dalam penyajiannya kurang memuaskan Bapak Ibu semua. Mohon maaf membuat Bapak Ibu ngantuk, membuat Bapak Ibu duduk 1 jam itu merasa pegel. Saya tahu. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya mencari ilmu dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru ini ingat untuk CGP angkatan 11. Amin. Oke, Pak Musian ya Pak Musian. Siap. Pak Indra saja sudah mendaftar. Mudah-mudahan bisa termotivasi. Mungkin itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.